Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linear, ini akan saya jelaskan dulu beberapa pengantar, karena nanti di persamaan atau pertidaksamaan ini akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah sifat urutan. Jadi saya mengenalkan ada yang namanya sifat urutan terlebih dahulu. Nah, sifat urutan itu ada beberapa sifat yang perlu diketahui oleh kita sebelum kita menyelesaikan beberapa persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama itu ada yang namanya sifat trikotomi. Jadi sifat trikotomi itu mengatakan seperti ini. Apabila ada dua bilangan, yaitu bilangan X, yang kedua bilangan Y, maka hubungan antara XY itu akan muncul ada tiga bentuk. Yang pertama bisa jadi X lebih kecil daripada Y, atau X lebih besar daripada Y, atau X lebih dari Y. Jadi nanti akan ada tiga bentuk. Nah, yang sama dengan ini namanya persamaan. Kalau yang ini nanti kalau lawannya sama itu akan ada dua, X kurang dari Y atau X lebih dari Y. Contoh, ada dua bilangan, jadi saya berikan contohnya sebagai berikut. Nah, contoh ada dua bilangan, yaitu 2, 3. Dan hubungannya itu adalah, oh ternyata 2 kurang dari 3. Kalau ada bilangan nanti dalam bentuk variabel A dengan B, ya mungkin akan muncul 3 ini bentuknya, ya bisa jadi A-nya lebih kecil dari B, B-nya lebih kecil daripada A, atau A dan B itu sama dengan. Itu namanya sifat trikotomi ya. Yang berikutnya nanti akan muncul yang namanya sifat ketransitifan. Jadi berat sifat ketransitifan ini dia itu seperti berjalan. Logikanya seperti ini. Kalau ada tiga bilangan X, Y, Z, nah X kurang dari Y. Nah, kemudian ada pernyataan yang kedua, dia itu juga mengatakan Y itu kurang, oh maaf, saya salah ketik lagi deh. Ini bukan X, ini Z. Nah, kemudian ada lagi bilangan Y itu kurang dari Z. Maka kita tidak perlu menunggu. Kita bisa menyimpulkan. Kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu ya X kurang dari Z. Jadi seperti rantai yang berjalan. X kurang dari Y, padahal Y-nya itu kurang dari Z. Kesimpulannya ya X kurang dari Z. Nah, nanti ini akan kita gunakan juga untuk beberapa pertidaksamaan. Nah, contohnya ada di bawah. Sementara kita kenal dulu. Nah, sifat yang berikutnya itu adalah penambahan. Jadi penambahan dan juga pengurangan lah ini. Karena pengurangan itu bisa dinyatakan dalam bentuk penambahan yang kurang lebih penambahan yang ditambah dengan bilangan negatif. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Saya punya bilangan ini X kurang dari Y. Nah, nanti kedua ruas saya ditambah dengan 2. Maka dalam kalau format penambahan ini kedua ruas tambah 2, berarti X ditambah 2 itu pasti tetap ya Y ditambah 2, nilainya tetap. Jadi pada kasus ini yang diperhatikan itu adalah tanda pertidaksamaannya, dia tetap tidak berubah. Nah, begitu juga kalau dibalik, kurang lebih dicontohkan kurang dari, nanti ya lebih dari juga sama. Nah, contoh yang berikutnya seperti ini. Misal saya punya X dan Y juga masih sama, X kurang dari Y. Ini pernyataan pertama. Kedua ruas ini kiri kanannya, nah yang dimaksud ini yang kiri, ini sebelah kanan. Kiri kanannya itu akan saya tambahkan dengan nilai ini. Saya tambahkan dengan negatif 2. Jadi yang akan didapat X kurang dari 2, yang sebelah ruas kiri, nanti nilainya akan tetap Y kurang dari 2. Intinya kalau dijumlahkan atau dikurangkan itu simbol lebih dari atau simbol kurang dari, nilainya tetap. Ini namanya sifat penambahan. Nah, yang berikutnya ini adalah sifat perkalian. Sifat perkalian itu saya bagi menjadi 2. Pengalinya positif, yang kedua pengalinya
negatif. Saya berikan contoh. Kalau ini contoh bilangan ya. Diketahui 2 itu kurang dari 3. Sudah paham ya? Nah, sekarang dari persamaan 2 kali 3, saya akan kali kedua ruas dengan, maka kita kalikan 2 kali 4 titik-titik 3 kali 4. Apakah tandanya sama? 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 12. Jadi kalau pengalinya bilangan positif, tandanya akan tetap. Paham dari sini? Nah, sehingga dari sini kalau ada X kurang dari Y, kedua ruas saya kalikan 2, maka hasilnya berapa? Hasilnya ya ini. Nah, jadi kedua ruas saya kalikan 2 ya. 2X pasti kurang dari 2Y. Dengan catatan pengalinya harus positif. Bagaimana kalau pengalinya itu negatif? Contoh. Jadi contoh 2 kurang dari 3. Itu saya kalikan dengan negatif 2 ya. Saya kalikan dengan negatif 2. Hasilnya seperti apa? 2 kali negatif 2. Ini saya beri titik ya. Ini 3 kali negatif 2. Maka hasilnya ini 2 kali negatif 2 negatif 4. 3 kali negatif 2 negatif 6. Hasilnya itu ternyata negatif 4 lebih besar daripada negatif 6. Yang diperhatikan itu adalah ini. Nah, tandanya itu berubah. Sehingga dari sini untuk perkalian, terutama perkalian ya, khusus pertidaksamaan itu yang perlu diwaspadai seperti ini. Jadi X kurang dari Y, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, misal negatif 3 ya, nilainya itu akan berubah. Bukan nilainya akan berubah ya. Yang dimaksud tandanya pertidaksamaan itu akan berubah. Berubah kalau dikalikan dengan negatif, nah, tandanya berubah. Kalau dia kurang dari, menjadi lebih dari. Atau sebaliknya, kalau lebih dari, itu menjadi kurang dari. Jadi intinya dari perkalian ini, sifat perkalian ini disimpulkan, apabila ada pertidaksamaan kok dikalikan dengan bilangan positif, tandanya tetap, tetapi kalau dikalikan negatif, tandanya berubah. Mungkin itu yang perlu diketahui. Jadi saya simpulkan ada 4 ini yang sebaiknya tahu. Jadi pertama sifat trikotomi, yang kedua ketransitifan, yang berikutnya itu penambahan. Kalau penambahan ditambah atau dikurangi, nanti tanda pertidaksamaan tetap. Kalau perkalian perlu dicek dulu pengalinya itu positif apa negatif. Kalau pengalinya positif, tandanya tetap, tapi kalau pengalinya negatif, tandanya nanti berubah. Nah, baik. Sekarang kita akan menyelesaikan dulu untuk pertidaksamaan yang variabelnya 1. Nanti sebelum kita masuk ke pertidaksamaan untuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Sebelum kita masuk persamaan atau pertidaksamaan linear, kita akan mencoba dulu bagaimana untuk pertidaksamaan yang variabelnya 1. Contoh ini ada pertidaksamaan yang berbentuk seperti ini. Selesaikan pertidaksamaan ini. Nah, variabelnya ini 1. Apa itu Pak variabelnya? Yaitu X. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya tentang variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, variabelnya kan cuma 1, yaitu X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan seperti ini. Jadi pertama saya tulis dulu ya. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, kita akan mengumpulkan pertama kita kumpulkan yang nilai variabelnya dulu aja ya. Nilai variabel nanti saya kumpulkan di sebelah kanan. Sedangkan saya kumpulkan di sebelah kiri, sedangkan nilai konstanta saya kumpulkan di ruas sebelah kanan. Mana toh Pak? Nah, yang ini nanti sebelah kanan, sedangkan yang satu baris ini sebelah kiri. Kiri kanannya itu dilihat dari tanda pertidaksamaan itu. Nah, cara mengumpulkan seperti ini. Yang ruas sebelah kiri itu masih ada konstanta negatif 7. Jadi kedua ruas nanti akan saya tambahkan dengan 7. Jadi ini saya tambahkan dulu ya. 2x min 7 ditambah 7. Nah, ini agak saya beri jeda. Nah, ini 4x min 2 ditambah dengan 7. Paham dari sini?
Nah, kalau ditambahkan tandanya tetap. Jadi saya selesaikan dikit-dikit aja ya biar mudah dipahami. Tandanya tetap. Nah, ini kita selesaikan. 2x dikurangi 7 hasilnya tetap 2x kurang dari 4x dikurangi dengan berapa ini? Ditambah ya, ditambah dengan 5. Nah, kalau sudah 4x tambah 5 ya. Betul ya. Nah, 4x ditambah dengan 5. Nah, baik, kalau sudah kemudian kita selesaikan lagi. Variabel yang ada di sebelah ruas sebelah kanan ini kita pindah ke sebelah kiri. Caranya yaitu kedua ruas kita tambah atau kita kurangi lah. Kita tambahkan dengan negatif 4x. Kan gini, negatif 4x. Kalau pengurangan atau penjumlahan, tandanya ini, tanda yang 11 ini kan tetap kita atur saja. 2x kurangi 4x nilainya sama dengan min 2x. Kurang dari 4x dikurangi 4x kan 0, kurang dari 5. Nah, baru kedua ruas akan kita kali. Nah, kita kali dengan negatif setengah. Jadi kedua ruas ini akan kita kalikan dengan negatif setengah. Pengalinya yaitu bilangan negatif. Nah, bilangan negatif yang ini. Nah, pengalinya negatif. Karena pengalinya negatif, tandanya ini jadi berubah. Negatif 2 kali negatif setengah hasilnya kan 1. Nah, sedangkan 5, tandanya kan berubah ya kalau pengalinya. Sedangkan 5 dikali dengan negatif 2 hasilnya negatif 5/2. Nah, dari sini himpunan penyelesaiannya, jadi kan selesaikan himpunan penyelesaiannya, saya singkat dengan HP, itu adalah himpunan titik-titik, saya tulis X karena variabelnya cuma satu ya, X. Himpunan titik-titik dengan syarat titik tersebut lebih dari negatif 5/2. Jadi ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang nomor 1. Nah, ini tugas sampean menyelesaikan yang bentuk-bentuk pertidaksamaan. Ini masih variabelnya 1, belum persamaan linear. Nah, kemudian ada lagi yaitu yang persamaan yang contohnya seperti ini. Selesaikan nilai ini. Jadi kita disuruh mencari, ini ada variabel diapit. Nah, bentuk ini pertama kita harus tahu bentuk ini nanti terdiri dari 2x plus 6 itu lebih dari negatif 5, 2x plus 6 kurang dari 4. Kalau menjumpai bentuk seperti ini, kita idealnya akan memecah. Mecahnya gimana? Kita pecah. Kalau saya lah ya, ini orang itu mengerjakannya berbeda-beda. Nah, secara umum kalau saya itu akan saya pecah. Pecahan pertama itu seperti ini. Negatif 5 lebih dari 2x plus 6. Boleh Pak? Boleh. Nah, ini malah lebih enak. Pecahan kedua itu adalah 2x plus 6 kurang dari 4. Jadi dari soal itu kita harus sebaiknya mecah dulu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ya kita selesaikan. Misal, karena ini di sebelah kanan ya, tadi variabelnya tetap. Yang saya pindah adalah konstantanya. Ini kan 6. Nah, kedua ruas akan saya kurangi dengan 6. Kalau kita kurangi dengan 6, hasilnya sebagai berikut. Ini 2x dikurangi 6 kan hasilnya 0 ya sebelah kiri. Negatif 5 dikurangi dengan 6. Nah, kalau sudah ya tinggal kita sederhanakan. Negatif 5 kurangi 6, negatif 11 kurang dari 2x. Nah, kalau begitu berapa nilainya? X tetap X kurang dari min 11/2. Nah, mohon maaf contohnya itu bilangannya kurang bagus ya. Nah, bagaimana kalau ruas sebelah yang satunya? Ini ya kita selesaikan dulu. 2x plus 6. Nah, variabelnya ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang ini. Nah, variabelnya letak di sini. Nah, maka yang mengandung konstanta kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi caranya kedua ruas saya kurangi dengan negatif 6. Jadi hasilnya seperti ini. 2x plus 6 dikurangi negatif 6. Tinggal 2x dikurangi 4 min 6. Nah, kita selesaikan. 2x dikurangi dengan negatif berapa ini? 2. Kalau begitu x-nya berapa?
Nah, karena pembaginya itu kedua ruas saya kali dengan setengah positif ya. Karena pembaginya itu positif, ya kita atau pengalinya itu bernilai positif, ya maka kita tandanya tetap negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini gimana Pak? Biasanya saya akan membuat garis bantuan. Buat garis. Nah, pertama kita lihat min 11/2. Min 11/2 itu kurang lebih ya 5/2 ya, negatif 5/2. Nah, letaknya di sini. Misalkan ini min 11/2. Kalau min 1 ya min 5/2, min 1 kan pasti letaknya di sini. Jadi semakin bergerak, semakin dia itu bergerak ke sebelah kanan, nilainya kan semakin besar. Kalau garis bilangan ya. Nah, maka kita tandai di sini nilainya adalah negatif 1, letaknya di sini. Nah, kita selesaikan ini. X bacanya dari sini ya. Coba diperhatikan yang ini. Ini kita baca X lebih dari, karena tandanya ya, yang besar itu kan dicaplok. X lebih dari min 11/2. Yang dimaksud yang ini. Nah, garis. Nah, kita arsir aja. X lebih dari 11/2. Nah, pernyataan yang kedua, X kurang dari min 1. Peta hijau, X kurang dari kan letaknya di sini. Nah, berarti ini adalah X kurang dari negatif 1. Nah, kita lihat tanda yang diarsir 2 kali yang memenuhi kedua bentuk ini. Ya, otomatis yang memenuhi kedua bentuk ini letaknya ada di sini, di daerah tengah-tengah ini. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya seperti apa? Jadi kan yang ditanya itu selesaian. Jadi kan makna selesaian itu yang dimaksud adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai X atau titik-titik yang itu ada tanda garis red ini, yang nilainya itu antara negatif 11/2 sampai dengan negatif 1. Jadi alangkah baiknya itu membuat garis bilangan. Itu membantu kita untuk mencari himpunan penyelesaian kadang-kadang lah. Contoh yang berikutnya. Nah, ini agak saya tingkatkan contohnya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini Pak? Min 1, kemudian bawahnya itu X plus 2. Nah, kalau ini ada sedikit bantuan, kita harus uji tanda kalau ini. Nah, caranya gimana? Syarat pertama itu ini ada istilah yang atas ini namanya pembilang. Nah, saya tulis saja ya, pembilang. Yang bawah itu namanya penyebut. Nah, kalau ada bentuk pecahan, itu syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh 0. Jadi karena penyebutnya nggak boleh 0, maka kita bisa mencari titik kritisnya. Titik kritis itu adalah titik-titik yang penting. Titik kritisnya kita cari. Kalau begitu berapa? X tidak boleh 0. Nah, di X plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Kita dari membuat 0-nya dulu. Kalau begitu X-nya berapa ini? X. Nah, kedua ruas itu masing-masing saya kurangi dengan 2. Jadi yang sebelah kiri X plus 2 itu jadinya tinggal X. Yang sebelah kanan kita kurangi dengan negatif 2, hasilnya adalah 2. Berarti X tidak boleh 2. Oh, oke. Penyebutnya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita cari. Oh, berarti yang kalau penyebutnya tidak boleh 0, ya sudah kita lewati aja. Sekarang tinggal fokus ke atasnya. Atasnya itu boleh 0, boleh enggak. Nah, kita cari titik kritisnya. Caranya kita buat yang pembilangnya itu X-1 sama dengan 0. Yang X plus 2-nya Pak, kita hiraukan. Jadi yang ini, nah ini kita hiraukan. Kapan dihiraukan? Kalau bentuknya itu sudah yang bagian sebelah kanan itu sudah 0. Kalau bagian kanan belum 0, ya kita nolkan terlebih dahulu. Untuk kasus ini kebetulan sudah 0. Ini kan masih tahap pemula aja. Jadi X-1 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. Kalau begitu X-nya berapa? Ya X-nya sama dengan 1. Artinya ketika kita substitusikan X-nya 1, nilainya sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya itu adalah kita membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan 1 letaknya di sini, yang berikutnya ini 2. Nah,
Sudah ya, 1 kan 2. Karena tidak boleh, yang bawah itu kan penyebut, penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka yang khusus yang 2 ini bolongnya itu adalah bolong. Nah, kalau yang atas Pak, tandanya ini kan lebih dari tanda yang ini lah ya. Tanda yang sebelah sini kan lebih dari sama dengan ya. Berarti bisa jadi yang satu itu boleh. Nah, karena itu ada sama dengannya, ini lingkarannya itu bulat. Jadi kalau yang penyebut tidak boleh 0, berarti yang pembuat 0 di penyebut itu bolong. Kalau yang atas dilihat dulu di tanda soal itu. Kalau tandanya itu ada sama dengannya berarti bundar, berisi. Tapi kalau tandanya itu tidak ada sama dengannya ya bolong, seperti yang penyebut. Nah, kalau sudah kita uji tanda. Cara ujinya apa? Ambil beberapa titik yang terletak di sebelah sini, di tengah, kemudian di luar sebelah kiri, di luar sebelah kanan. Titiknya gimana? Titiknya bebas. Nah, kita ambil misal ya, yang sebelah sini ini saya ambil nilainya adalah 1,5. Yang mudah-mudah aja kan, 1,5 lah. Nah, kalau yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu saya ambil 0. Jadi diambil berapa Pak? 3 titik, dengan catatan 3 titiknya itu ada di tengah, kiri, kanan. Nah, yang sebelah sini Pak, yang sebelah sini yang gampang ya 3. Nah, kemudian kita uji tandanya. Yang tengah dulu. Berarti X sama dengan, garis ya, X sama dengan 1,5. Diuji di mana? Diuji kebersamaan awal. Kita cek positif atau negatif. Nah, kita cek dulu. X 1,5 ya, berarti kita substitusikan X min 1 dibagi X plus 2 sama dengan, diganti X nya dengan 1,5. 1,5 min 1 dibagi dengan 1,5 plus 2. 1,5 dikurangi 1 nilainya adalah 0,5 dibagi dengan 1,5 tambah 2, betul ya, 1,5 tambah 2 berarti ya 3,5. Nah, sudah sampai sini aja Pak ya. Yang kita cek adalah nilainya itu positif apa negatif ini. Atas positif dibagi bawahnya positif, berarti nilai yang ada di tengah itu nilainya adalah positif. Nah, kita cek sekarang yang 0. Saya tulis sini, kita cek di sini X sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke X min 1 per X plus 2. Nah, ganti dengan 0. Berarti ya 0 dikurangi 1 dibagi 0 ditambah 2. 0 dikurangi 1 nilainya adalah berapa ya? 0 dikurangi 1 tahu? Nilainya negatif 1. 0 tambah 2 nilainya adalah 2. Nilainya negatif apa positif ini? Nah, ternyata nilainya bernilai negatif. Berarti yang sebelah kirinya 1 ini bukan positif ya, negatif ya. Berarti nilainya adalah negatif, 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 negatif dan seterusnya. Nah, kita uji tanda yang ruas yang paling sebelah kanan tadi, yaitu saat X-nya itu sama dengan 3. Jadi X min 1 per X plus 2 kita ganti 3 min 1 dibagi dengan 3 plus 2. 3 min 1 berapa nilainya? 3 min 1 nilainya adalah 2. 3 plus 2 nilainya adalah 5. Yang diperlukan ini adalah positif apa negatif ini? Oh, ternyata positif. Berarti yang sebelah sini nilainya adalah positif. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, perhatikan di soal itu yang diminta itu yang positif. Kok bisa positif? Lebih dari sama dengan 0. Nah, yang lebih dari sama dengan 0 itu kan positif kan berarti. Oh, kalau begitu selesainya gimana? Kita cek yang nilainya positif, yaitu yang ini. Ini. Nah, kenapa kok kosong kok turun ke bawah Pak? Karena ini bulat. Karena bulat itu kan tidak boleh sama dengan 2. Jadi nilainya ke sini. Nah, bisa diperhatikan. Kalau begitu himpunan penyelesaiannya berapa Pak? Nah, HP-nya adalah himpunan X dengan syaratnya ya. Syarat pertama, X-nya itu X-nya itu lebih dari 1,
kurang dari dengan 2. Nah, lebih dari sama dengan. Nah, dan ada dannya. Dan itu ya saya tulis aja lah. Biasanya saya pakai koma aja dan itu. Dan X-nya itu lebih dari 2. Kok dipecah, Pak? Ya, karena kita mau mengatakan bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Intinya lebih dari 1, tapi tidak boleh sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ini tulisannya mungkin agak ruwet kayak gini. Ini kan bacanya adalah X lebih dari 1, tetapi X tidak sama dengan 2. Kan bacanya seperti itu. Tapi kalau dalam menulis himpunan penyelesaian dari gambar ini, kita menuliskannya adalah X antara 1 sampai 2 dan X-nya itu lebih dari 2. Jadi ada 2 nilai di situ. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, ini hanya mengingatkan kembali tentang pertidaksamaan. Kayaknya itu perlu saya tes deh sebelum nanti kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini harus sedikit-sedikit harus kenal dulu. Nah, sekarang kita nanti di dalam aljabar kita akan masuk yang namanya persamaan linier. Nah, apa itu, Pak, persamaan linier? Persamaan linier itu bentuknya seperti ini. Namanya persamaan linier. Maka variabelnya itu, ini kebetulan yang saya kenalkan itu masih variabelnya itu cuma 2. Nanti ada persamaan linier 3 variabel. Nah, yang 2 dulu aja lah. Nah, persamaan linier itu kata kuncinya variabelnya. Jadi kalau saya bilang variabel itu yang ini. Nah, X dan Y itu variabel. Variabelnya itu pangkat terbesarnya 1. Makanya ini namanya persamaan linier. Nanti kalau persamaan kuadrat, ya variabelnya pangkat terbesarnya adalah kuadrat 2 dan seterusnya. Jadi kalau di sini persamaan linier, nanti variabelnya pangkat terbesarnya 1. Nanti ada persamaan linier 3 variabel. Bocoran ya. Spoilernya itu ada 3 variabel. Contohnya itu seperti ini. 2X tambah 3Y tambah 3Z. Nah, ini juga persamaan linier, tapi ini variabelnya ada 3. Nah, ini saya hapus dulu spoiler. Nah, besok aja dijelaskan. Nah, ini persamaan linier ini punya 2 variabel, yaitu X dan Y. Contohnya, Pak, contohnya ini 2X plus 4Y sama dengan 5. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bentuk ini, bentuk 8 aja lah ini. 8. Nah, bentuk ini merupakan persamaan garis lurus. Jadi persamaan ini, tapi secara umum nanti persamaan linier tuh cara menuliskannya adalah yang variabel ditaruh di ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kiri dari tanda ini sama dengan ini, sedangkan konstantanya akan ditaruh di sebelah kanan. Ini namanya persamaan linier. Jadi yang dimaksud dengan persamaan linier itu adalah persamaan yang variabelnya itu adalah pangkatnya 1. Ya, pangkatnya 1. Baik itu X, Y, Z juga persamaan linier. Nah, bedanya cuma itu aja. Nah, nanti gini, persamaan linier tuh contohnya ini. Carilah solusi dari 4X min 2Y sama dengan 1. Kita disuruh mencari solusi. Bisa toh gambar grafik? Jangan-jangan nggak bisa ini. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Biar enak, ini sebaiknya kita berikan ilustrasi gambar grafiknya dulu. Cara mengilustrasikan seperti ini. Kita ingin lihat grafik ini memotong sumbu Y. Jadi kita pinginnya itu adalah kita cari dulu potong, titik potong sumbu Y. Jadi kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Jadi syaratnya kalau titik potong sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Berapa Y-nya? Nah, kita substitusi ke sini. 4X min 2Y sama dengan 1. Kita substitusi X-nya 0. Berarti ya 4 kali 0 min 2Y sama dengan 1. Ini kan hasilnya 0 ya. Min 2Y sama dengan 1. Berapa Y-nya? Y-nya sama dengan min 1 per 2. Sengaja saya pakai bilangannya yang enggak begitu bagus. Nah,
Yang berikutnya kita cari juga titik potong. Ini titiknya saya tidak tulis ya. Sumbu X. Kapan titik potong sumbu X? Itu apabila Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan langsung ke sini. Jadi 4X min 2 kali 0 sama dengan 1. Kalau begitu berapa ini? 4X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 4. Nah, kalau sudah ya kita coba gambar. Namanya ini gambar sketsa, artinya bukan gambar yang sebenarnya. Jadi kita buat gambar sumbu X, kemudian ini kita gambar sumbu Y. Nah, pura-puranya ya min setengah, X-nya 0, Y-nya min setengah. Jadi dari titik potong sumbu Y kita mendapatkan di sini kita mendapatkan koordinatnya yaitu 0, min setengah. Kita gambar nanti. Kalau yang bawah kita dapatkan 1/4, 0. Nah, misal min setengah itu letaknya di sini. Oh ini min setengah. Letaknya kan di bawah sumbu X. Kemudian di sini ada lagi min 1/4. Ini min setengah berarti 1/4-nya ya kurang lebih di sini. Cuma 1/4-nya positif. Nah ini 1/4. Berarti titik pertama itu yang pakai bawah ya. Titik pertama ini koordinat ini adalah 0, min setengah. Nah, koordinat yang kedua ini adalah yang ini. Koordinat ini nilainya adalah misal ini nilainya adalah 1/4. Berarti koordinat yang tanda merah itu koordinatnya adalah berapa itu? 1/4, 0. Kalau sudah ketemu titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka kita garis pakai warna lain aja. Nah, memotong dua-duanya ini. Nah, maka titik garis ini adalah garis dengan rumus atau dengan persamaan liniernya adalah 4X min 2Y sama dengan 1. Nah, ini yang namanya persamaan linier. Nah, yang jadi masalah adalah berapakah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena ini himpunan titik-titik, kalau yang awal tadi himpunan penyelesaiannya cuma 1 titik, HPX. Nah, kalau ini enggak. Kali ini adalah nanti himpunan penyelesaiannya itu berupa 2 titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ini kan gambarnya sudah. Sekarang kita akan mencari penyelesaiannya. Jadi kita akan menyelesaikan yaitu 4X min 2Y sama dengan 1, yaitu titik-titik yang ada di garis ini. Kan pinginnya kita ngomong seperti itu ya. Selesainya dari 4X min 2Y sama dengan 1 berapa? Ya titik-titik yang ada di garis itu, yang warnanya coklat apa ini? Warnanya coklat. Nah, itu ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau dalam notasi matematik tidak seperti itu. Nah, gimana Pak kita ngomongnya? Ya ngomongnya seperti ini. Kita misalkan yaitu X-nya itu sama dengan T. Nah, kita cari berapakah nilai Y-nya. Caranya ya gimana? Caranya kita substitusikan 4X min 2Y sama dengan 1. Nah, terus kemudian gimana Pak? Ya kita ganti X-nya dengan T. Nah, kita ganti di sini 4T min 2Y sama dengan 1. Maka kedua ruas kita tambah dengan 4T. Jadi ketemunya ini min 2Y sama dengan 1 ditambah 4T. Betul ya? 1 ditambah 4T. Cuma yang 4T-nya itu saya taruh di depan. 4T ditambah dengan 1. Kalau begitu berapa Y-nya? Nah, kedua ruas karena ini sama dengan, jadi nggak ngefek perubahan tanda. Perubahan tanda itu ngefeknya untuk yang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini kebetulan sama dengan ya tidak terlalu ngefek. Jadi kedua ruas saya kali dengan min setengah. Ini hasilnya min setengah ya. Hasilnya jadi Y, sedangkan yang ruas sebelah kanan hasilnya jadi ini. Hasilnya jadi ini jadi min 2Y dikurangi dengan min 1/2. Nah, kalau begitu kita sudah mendapatkan yang pertama ini X sama dengan T, yang kedua Y sama dengan bukan Y ini salah. Ini yang betul adalah min 2T min setengah.
Selesainya kalau begitu gimana Pak? Selesainya seperti ini. HP, himpunan penyelesaian, itu adalah himpunan. Nah, karena variabelnya 2, ya kita menuliskannya seperti ini. Himpunan pasangan X dan Y. Jadi pasangan X dan Y dengan syarat apa syaratnya? Nah, X-nya sama dengan T dan Y-nya sama dengan min 2T min setengah. Nah, jadi ini cara menyelesaikan persamaan linear. Nah, dari sini tulisan ini sebenarnya ingin mengatakan adalah himpunan penyelesaiannya itu berupa titik-titik yang ada di gambar ini. Kalau ngomong lisan itu mudah. Penyelesaiannya apa? Ya titik-titik di garis itu loh. Kalau dengan gambar itu mudah. Tapi kalau menuliskannya lewat tulisan, ya kita harus memisalkan salah satu. Boleh Pak yang dimisalkan X sama dengan T-nya itu yang Y. Boleh. Tapi yang biasanya yang umum yang dimisalkan yang X-nya itu. Himpunan titik-titik. Titik-titik itu menuliskannya kayak ini. Himpunan X, Y dengan syarat. Jadi ini ada tanda garis, itu saya sering membacanya dengan syarat ya. Kalau guru saya itu membacanya nggak dengan syarat itu, sedemikian sehingga. Nah, kalau cuma kayaknya ribet ya ganti aja dengan syarat. Syaratnya itu adalah X sama dengan T dan Y-nya itu sama dengan min 2T min setengah. Nah, seperti itu caranya, cara menyelesaikannya. Bisa dipahami dari sini? Oke. Sudah paham ya kira-kira? Nah, sekarang kita akan mencari solusi yang pertidaksamaan linear. Tadi kan persamaan linear. Carilah nilai dari persamaan linear, tapi yang ini pertidaksamaan. Carilah nilai pertidaksamaan linear. Jadi kata linear itu adalah variabel yang pangkat terbesarnya yaitu 1. Jadi adalah solusi linear dari 3x plus 4y lebih dari 12. Kita disuruh mencari solusinya. Nah, ini harus bisa gambar dulu. Pertama kita gambar dulu. Jadi kita abaikan tanda lebih dari. Jadi kita abaikan dulu, kalau gambar tuh diabaikan tanda lebih dari, kurang dari itu kita abaikan dulu. Jadi kita buat nilai yang sama dengan dulu. Cara menggambarnya masih ingat toh? Yang pertama kita cari titik potong sumbu apa dulu ya? Sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya dengan 0. Kalau ini langsung aja ya, X-nya diganti 0. 3 kali 0 hasilnya ya 0. Nah, hasilnya ini 4Y sama dengan 12. Kalau begitu Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Oke. Nah, kita cari yang kedua. Titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Kalau begitu berapa ini hasilnya? Yaitu ini. Ini langsung aja, Y-nya kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 3x sama dengan 12. X-nya berapa? X-nya 4. Jadi kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah 2 titik ya, 0,3, X-nya 0. Nah, kalau yang ini kita mendapatkan titik yaitu 4, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, namanya titik potong ini. Kalau sudah gimana? Nah, sebelum saya menjelaskan solusi dari 3x plus 4y lebih dari 12, ini saya berikan gambarnya biar sampean bisa membayangkan. Nah, kita buat gambarnya kayak gini. Mohon maaf ya, gambarnya agak kurang bagus. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya buat ya pura-puranya. Ini 1, sini 2, 3, 4. Saya buat ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita buat titiknya 0,3. Berarti 0,3 letaknya di ini titik pertama. Terus kemudian 4,0.
Jadi di sini 4,0 letaknya di sini. Nah, kalau sudah ketemu 2 titik, ya kita gambar garisnya. Kalau persamaan linear itu garisnya lurus. Nanti kalau 3 variabel ya tetap garis lurus, cuma dimensinya 3. Nah, jadi ini berbentuk garis lurus. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah nilai titik-titik yang lebih dari 12. Jadi titik-titik yang ada di garis ini, yang ada di tepat di garis ini ya. Nah, tepat di garis ini adalah titik-titik dengan nilai 3x plus 4y sama dengan 12. Yang diminta itu yang lebih dari 12. Yang mana Pak ini? Ya, kalau bilangan ya kita kan uji tanda aja ya. Uji tanda ruas sebelah kiri, ruas sebelah kanan. Kalau ini uji titik aja. Yang enak berapa Pak titik yang diuji? Paling enak ya titik ini loh, 0,0. Jadi kita uji. Kalau 0,0 titiknya itu lebih dari 12 apa kurang dari 12. Paling penak itu kita uji 0,0. Iya kan? Kalau titiknya 0,0, nah ini titiknya 0,0. Ini kita masukkan ke persamaan 3x plus 4y sama dengan 12. Ini bukan 2, ini 12. Nah, berapa nilainya? Ya ini tinggal ganti 0 ditambah 0 sama dengan 12. Iya kan? Nah, bukan dimasukkan 12 ya, ralat. Nah, kita substitusikan ke 3x plus 4y. Tidak ada 12-nya, kita masukkan, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 itu lebih dari 12? Kan titiknya kan di luar kan. Apakah 0 lebih dari 12? Jawabannya salah, ya kan? 0,0 kan, ini saya kalau tulis aja lah ya. Apakah 0 titik-titik dengan 12 lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar nilai dari 12. Berarti salah. Yang diminta itu adalah berapakah titik-titik kalau dimasukkan ke 3x plus 4y nilainya lebih dari 12. Berarti kalau yang bawah salah, yang betul yang mana? Ya yang betul ya yang atas. Berarti nanti titik-titik yang ada di atas ini yang memenuhi persamaan ini. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita nanti bagaimana nuliskannya Pak? Titik-titik yang ada di atas itu loh Pak, yang memenuhi persamaan linear tersebut. Cara nuliskannya sebagai berikut. Ini kan ilustrasi gambarnya. Maksudnya nanti biar sampean tahu HP-nya bentuknya seperti itu. Kurang lebih kalau dibayangkan kayak apa ya bentuknya? Ya kayak kurang lebih adalah gambar yang warnanya hijau itu. Nah, nanti untuk himpunan mencari himpunan penyelesaiannya langkahnya hampir mirip dengan contoh nomor 4. Caranya gimana? Ya kita misalkan X sama dengan T. Nah, caranya kita misalkan X sama dengan T. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini. 3x plus 4y sama dengan ini lebih besar dari 12. Nah, kalau begitu terus gimana Pak? Ya kita selesaikan aja ini. Nah, kita ganti 3t plus 4y lebih dari 12 kan gini. Nah, kalau sudah gimana ini? Nah, kalau sudah ini tinggal kita kedua ruas kita kurangi dengan 3t. Jadi 4y lebih dari 12. Nah, terus kemudian berapa ini nilainya? 12. Allah lala. Dua ruas kan kita tambah dengan 3t ya. 3t min berarti ini ya. Kedua ruas kita tambah dengan negatif 3t. Yang sebelah kiri hilang. Jadi ini min 3t ditambah 12. Kalau begitu y-nya sama dengan y-nya kalau begitu berapa? Nah, y-nya itu nilainya adalah y harus lebih besar dari ini min 3t per 4 ditambah dengan 12 bagi 4 tambah 3. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau begitu nilai titik-titik yang diarsir hijau itu berapa Pak? Nilainya ini. Himpunan penyelesaiannya
sama dengan ini pasangan X, Y. Jadi misalkan X, Y dengan syarat X-nya sama dengan T dan ini Y-nya lebih besar dari min 3/4 T ditambah dengan 3. Jadi syaratnya itu harus seperti itu. Nah, tulisannya seperti ini, gambarnya itu adalah daerah yang hijau. Nah, jadi kalau gambar itu memperlihatkan mudah, cuma gambarnya ini akan kita arsir. Nah, jadi kalau persamaan yang atas tadi bukan persamaan linear. Persamaan linear itu adalah persamaan yang pangkat terbesarnya 1. Ya minimal dua variabel lah minimal. Kalau satu variabel itu masih belum linear, karena linear itu berkaitan dengan line ya. Line itu artinya garis. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini tentang persamaan linear. Nanti perlu dites lah seberapa jauh lah kemampuan untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, ini masih persamaannya 1. Ke depan akan kita buat persamaannya lebih dari 1. Jadi 2 persamaan linear, 3 persamaan linear. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, di pertemuan berikutnya. Baik, sementara itu dulu untuk pertemuan ini saya cukupkan dari saya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, sebelum menyelesaikan persamaan linear harus tahu sifat urutan. Nah, nanti kurang lebih persamaan bentuk pertidaksamaan itu saya kenalkan dulu. Biasanya lebih dari, kurang lebih seperti itu. Nah, baru yang namanya persamaan linear itu adalah yang bentuknya AX plus BY sama dengan C. Itu yang namanya persamaan linear. Nah, kurang lebih cara mencari solusinya kalau sama dengan, ya cukup dimisalkan X-nya T. Nah, kita cari berapakah nilai Y-nya. Nah, kalau pertidaksamaannya juga sama. Kita misalkan X-nya, kemudian berapakah nilai Y-nya. Tapi cara menggambarnya itu keduanya hampir sama. Kalau yang pertidaksamaan untuk menggambar, pertama dimisalkan harus sama dulu. Cari titik potong sumbu X, cari titik potong sumbu Y, dihubungkan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.